sekarang. Kebetulan NU yang sekarang beda dengan NU yang dulu-dulu. NU yang sekarang ini begitu akrab dengan penguasa. Kita nggak usah bahas di sini, terlalu melebar nanti. Iya. Bahkan ada banser diputus 1,5 tahun, jadi sama sekali nggak kaget. Udah biasa itu. Tidak ada yang berbeda dengan laporan kali ini, Pak Sugi? Nggak ada, sama aja. Sebetulnya yang Anda sampaikan itu apa? Itu bentuk kritik atau apa, Pak Sugi? Ya, boleh bentuk kritik, boleh dikatakan kecewa, kritik, marah. Ya, campur aduk lah, Mas Ibrahim ya. Begitu kurang lebih ya. Baik, Pak Ayub, apakah Anda menerima jika itu adalah bentuk kritik, bentuk kekecewaan dari Pak Sugi? Ya, menurut saya kritik sih boleh. Monggo silahkan, ini alam demokrasi. Tapi kalau kritik isinya menghujat, kritik isinya memprovokasi, itu bukan kritik gitu loh. Apalagi saudara Nur Sugi ini katanya pendakwa. Pendakwa itu tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu gitu loh. Apalagi menuduh tanpa bukti bahwasannya di NU itu ada PKI dan sebagainya. Orang itu kan berbicara harus dengan fakta dan data gitu loh. Baik, jadi sebetulnya NU juga terbuka untuk kritik ya Pak Ayub? Oh iyalah, ini kan alam demokrasi, siapapun boleh dikritik, tapi kritiknya itu dengan cara-cara yang baik gitu loh. Tidak boleh kritik dengan cara-cara yang baik, yang santun. Kebencian. Baik. Gimana? Baik, Pak Sugi, tanggapannya Pak Sugi? Sebenarnya gini, Mas Ibrahim ya. Kalau mau objektif, yang mengkritik NU jauh lebih tajam dari saya itu banyak. Sebut saja Habib Taufik Assegaf. Bahkan di YouTube-nya beliau pernah bilang, saya ini mutasyar NU dan saya tidak ikuti orang mabuk yang nyetir NU. Itu Habib Taufik ya. Bahkan mungkin Profesor Al-Zahro juga pernah di akun YouTube-nya itu, beliau orang-orang NU semua itu. Bahkan ada buku yang terbaru ini, NU jadi tumbal politik. Penulisnya juga orang NU asli. Di dalam buku itu, NU benar-benar ditelanjangi habis. Ada juga buku yang judulnya Kesimpulan Tebu Ireng. Kritik yang sangat pedas menelanjangi bahwa sekarang di NU itu dipenuhi orang-orang liberal, orang-orang sekuler. Kebetulan NU yang sekarang beda dengan NU yang dulu-dulu. NU yang sekarang ini begitu akrab dengan penguasa. Kita nggak usah bahas di sini, terlalu melebar nanti. Iya. Bahkan ada banser dalam tanda petik Abu Janda yang di mata saya selalu justru menjelek-jelekkan nama baik banser dan NU. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau alasan saya tidak diterima ya nggak apa-apa, tapi hujah saya ini adalah iklim politik yang sampai kapan tidak akan selesai. Jadi ini adalah Itu, Ibrahim. Keresahan yang Anda pendam sudah sejak lama, Pak Sugi ya? Iya. Baik, Pak Ayub, bagaimana Anda melihatnya? Mas, jadi gini, saya ini heran sama saudara Nur Sugi ini ya. Dia marah sama rejim, tapi diberikan kemarahannya itu kepada NU. Jadi nggak nyambung gitu loh. Jadi aneh menurut saya gitu loh. Kalau memang marah sama rejim ini, ya silahkan marah gitu. Monggo silahkan, tapi jangan sampai menyebar dan mengarah kepada NU ataupun yang lain gitu loh. Silahkan Anda itu mengkritik, silahkan Anda itu tidak menunjukkan ketidaksukaan. Tapi katanya Pak Jenengan itu seorang pendakwah, tapi seorang pendakwah masa memberikan provokasi, ujaran kebencian. Jadi Anda memandang Pak Ayub, Anda memandang yang disampaikan Pak Sugi bukan sebagai sebuah kritikan? Begini. Ini loh ya, sebentar. Baik. Pak Nur Sugi ini sudah tidak kapok-kapok gitu loh. Dulu kan pernah dia bermasalah, sekarang diulangi lagi gitu loh. Harusnya kalau dia mau mengkritik, itu harus memakai data. Apalagi di akun YouTube Saudara Refli Harun, dia jelas-jelas menyampaikan bahwasannya di NU berisi orang-orang PKI itu, tolong buktikan datanya apa, mana gitu loh. Jangan hanya asal bunyi gitu loh. Itu Saam.
adik kandung Ibu Sinta Nuria, nggak semua orang NU benci saya. Jadi kalau bahasa saya provokasi itu udah nggak objektif, karena di sisi lain ada orang NU yang sangat cocok setuju dengan saya. Terus kemudian tadi beliau bilang saya nggak kapok gitu kan, karena saya pernah ngalami seperti ini. Iya. Saya nggak kapok karena sampai kapanpun saya nggak salah. Saya di sidang di Surabaya itu saya nggak salah. Ya, saya difitnah. Saya katanya Wahabi, saya radikal oleh akun generasi muda NU. Saya labrak, saya klarifikasi, ya. Terus saya dilaporkan. Karena saya sendirian, NU organisasi yang besar, ya kalahlah saya secara framing. Ya kan? Kurang lebihnya seperti itu. Baik, Pak Sugi, kan Anda ada rasa kecemasan yang sejak lama terhadap Nahdlatul Ulama. Sebetulnya apakah Anda pernah menyampaikan kritik secara formal atau langsung berbicara dengan PBNU atau bagaimana hal-hal yang sudah Anda lakukan? Di luar di media sosial tentunya ya. Saya pernah diundang Tabayun langsung ke kantor Ansor Pusat Surabaya, disaksikan semua media, ditayangkan semua media, sudah. Saya datang sendiri ke kantor Ansor, disaksikan ratusan banser, diteriak-teriaki, dipersekusi, itu sudah. Pengajian saya dibubarkan, beberapa tempat sudah. Jadi saya itu gini loh, harta, tenaga, pikiran, waktu, harga diri itu sudah habis sudah untuk melayani gugatannya banser Ansor ini. Tapi nggak apa-apa, barakallah. Jadi tujuan Anda menyampaikan kata-kata kemarin itu apa jadi sebetulnya, Pak Sugi? Ya kecewa, kritik, marah, saya ulang Mas Ibrahim. Bukan saya saja, sebutlah satu nama. Habib Taufik itu seorang yang sangat ditokohkan di Jawa Timur. Beliau juga ngomong, saya mutasar NU, saya turun dari bis kalau supir NU-nya mabuk. Dan banyak sekali buku-buku yang dari NU sendiri yang mengkritisi NU yang sekarang gitu loh. Baik, saya sayang NU. Boleh diadu NU saya dengan NU yang sekarang ini ya. Nah, Pak Ayub, sudah banyak kritik tak hanya Pak Sugi katanya Pak Ayub. Ya, saya tidak pernah dengar seperti itu ya. Tapi biasanya di NU itu biasa berbeda pendapat dan sebagainya. Tapi dalam perbedaan pendapat kita itu biasanya memakai adab gitu loh. Ada tata krama dan sebagainya. Tapi kalau model seperti Saudara Sugi Nur ini terus ngaku-ngaku NU, kapan dia masuk NU-nya gitu loh. Yang jelas kita kembali kepada pokok permasalahan. Menurut saya, hadapi saja Pak Nur Sugi, proses hukum ini kita hadapi nanti panjenengan bagaimana nanti ketemu di pengadilan dan sampean pasti harus bisa membuktikan kata-kata panjenengan di mana NU dituduh di dalam NU ada Partai Komunis Indonesia. Itu harus dipertanggungjawabkan oleh Anda sebagai yang menyampaikan. Itu aja. Pak Sugi bisa dibuktikan? Ya, jadi saya harus membuktikan kalau saya orang NU gitu ya. Berarti ada jutaan Nahdliyin yang harus membuktikan kalau dia orang NU gitu. Oke lah, next, nggak masalah. Dan masalah pengadilan, insya Allah saya nggak akan telat, saya nggak akan lari. Dan tenang saja, saya disiplin soal waktu dan saya gentleman soal disiplin masalah seperti ini. Ya. Tapi tolong ya Pak, barangkali ada pihak kepolisian yang nonton ya. Jadi kalau hanya masalah pencemaran nama baik itu saya tiap menit, tiap detik juga dicemarkan itu di media itu ya dengan teman-teman Nusantara itu. Bahkan sudah hampir 1 tahun ini saya melaporkan orang ini. Sampai sekarang juga nggak tahu prosesnya bagaimana. Gus Nur Dajjal, Gus Nur Iblis, Gus Nur macam-macam, langsung menyebut nama. Sudah saya laporkan. Sampai sekarang nggak ada diproses. Ayo Pak Polisi, tegakkan hukum, saya siap. Saya orang yang bertanggung jawab. Dan Anda pun tahu konsekuensinya bagaimana ketika berhadapan dengan kasus dugaan pencemaran nama baik, penghinaan terutama ya? Saya rasa NU yang sekarang harus berbenah lah. NU itu yang sekarang itu walaupun nggak usah dicemarkan, sudah cemar namanya itu kan. Apalagi teman-teman Banser Ansor itu. NU itu kan organisasi yang besar, mulia, suci, penuh dengan ulama-ulama. Saya rasa kalau hanya dikritik oleh debu Gus Nur ini, nggak ngesek apa-apa sebenarnya. Kalau memang itu benar-benar mulia, suci ya. Dan NU itu kan bukan agama, itu hanya ormas. Ya bisa saja di dalam situ ada oknum, ya kan. Saran saya sih sebenarnya nggak usah baper lah, nggak usah dikit-dikit lapor. Kalau saya mau, teman-teman Banser itu udah berapa ratus orang yang mencemarkan nama baik saya. Saya nggak pernah ngelayani, nggak pernah ngelaporkan. Baik, Pak Ayub, apakah betul PCNU Jember baper?
Ya nggak baper lah. Kita ini kan pengen membuktikan apa yang disampaikan oleh saudara Sugitnur itu betul apa enggak. Kan tidak begitu. Apa yang disampaikan oleh saudara Sugitnur itu ya perlu dibuktikan lagi gitu loh. Maka sekarang kita melaporkan. Nah, sekarang ini bukan saya tolong ya bentar. Saya ini atas nama pribadi melaporkan Sugitnur, bukan atas nama organisasi dan tidak ada yang nyuruh. Tapi kalau saudara Sugitnur marah, mungkin dia dicemarkan oleh rekan-rekan Banser atau yang lainnya, ya monggo, ini negara hukum, laporkan saja gitu loh. Jangan terus panjenengan merasa dicemarkan terus marah-marah kepada organisasi orang lain gitu loh. Itu kan aneh menurut saya gitu loh. Baik, silakan Pak Sugi, tadi Anda ingin menyampaikan apa? Iya, coba dilihat di YouTube itu, ada berapa akun itu, Banser yang tiap hari, tiap menit mencaci maki, memfitnah saya. Tapi kita nggak pernah melaporkan saja, Pak Sugi. Kalau ada yang menjelek-jelekkan panjenengan, laporkan saja, gitu aja. Nah, itulah bedanya saya dengan Banser, itulah bedanya saya dengan jenengan. Saya nggak gampang lapor, lah cuma gitu aja. Nah, tandanya jenengan nggak berani gitu loh. Ini negara hukum. Indonesia ini negara hukum. Berbeda boleh. Berbeda boleh, tapi tidak boleh mengucapkan ujaran kebencian dan provokasi gitu loh. Itu menunjukkan bahwasanya panjenengan itu tidak dewasa. Ki Haji Atul Sirot itu berapa kali mengucapkan ujaran kebencian kepada orang. Ketum NU itu sudah berapa kali menyakiti hati orang itu juga berapa kali. Laporkan saja. Tapi kan begitu, kan? Tidak berniat untuk melaporkan, Pak Sugi. Saya kalau jika memang merasa dihina, direndahkan. Saya sudah melakukan uji coba, Mas Ibrahim. Sudah saya laporkan. 1. Sampai sekarang hampir 1 tahun tidak ada apa-apa. Lebih. Sudah, saya coba 1. Kalau 1 laporan saya diproses, ada ratusan orang Banser yang siap saya laporkan. 1 aja belum diproses. Di Polda Jawa Timur. Sudah sampai mana prosesnya saat itu? Penyidiknya. Sampai datang Polda Jatim. Sampai datang Polda Jatim. Kan begitu. Ya, intinya saya mohon maaf kalau ini salah. Memang saya ini oposisi ya, jadi sedangkan Ansor, Banser, NU kan dekat dengan penguasa. Saya kalau salah mohon maaf, ini sudah saya ini. Jangan melebar. Anda nggak melebar. Kalau saya ini memang cepat sekali prosesnya. Baik, Bapak-Bapak, Pak Ayub, Pak Sugi, laporan sudah disampaikan oleh Pak Ayub kepada kepolisian. Tentu kita tunggu